Assalamualaikum my student. How are you today? Are you okay? Insya Allah. Anak-anak ustazah, sholatnya gak ketinggalan kan sayang? Nanti ya sholatnya itu yang paling utama. Okay, today we are going to continue our lesson. Last week, we have studied about using have and has. Anak-anak ustazah udah paham ya tentang penggunaan has dengan have. Ustazah ulang ya untuk mereview sejenak yang harus Ananda ketahui. Ketika kalimat positif, subjek I, you, they, we dengan dua orang itu bertemu dengan have, sedangkan subjek she, he, it bertemu dengan has. Namun untuk kalimat negatif dan interrogatif untuk semua subjek mulai dari I, you, they, we, she, he, it dengan satu orang ataupun dua orang itu menggunakan have. Jadi tidak ada kata has untuk kalimat negatif dan interrogatif. Bisa dipahami anak ya? Jadi ingat ketika dia negatif dan interrogatif tidak menggunakan kata has, semua menggunakan have. Example, she has many good friends. Ini contoh kalimat positif. Kenapa kok kita menggunakan has? Karena subjeknya she. Sedangkan ketika dirubah menjadi kalimat negatif, berubah menjadi she doesn't have many good friends. Doesn't ini singkatan dari does not ya nak ya. Kenapa kok kita pakai doesn't, tidak menggunakan don't atau do not? Karena subjeknya adalah she, otomatis dia akan bertemu dengan does not. Sekarang kita rubah ke dalam kalimat interrogatif ya. Yang pertama harus diketahui posisi di depan itu pasti ada do atau does. Kita lihat subjeknya she, berarti dia menggunakan does. Berarti menjadi does she have many good friends? Bisa dipahami nak ya? Jadi ingat, ketika dia berbentuk kalimat positif, yang pertama dituliskan adalah subjek. Setelah subjek baru have atau has. Kemudian objek. Jadi have and has ini tergantung dari subjek. Example, they have many books. She has many books. Kemudian untuk kalimat negatif, yang pertama dituliskan adalah subjek. Setelah subjek ada do not atau don't, kemudian does not atau doesn't, kemudian have, kemudian object. Example, they don't have many books. She doesn't have many books. Ingat ya nak ya, ketika subjeknya Ayu Dewi dengan dua orang itu menggunakan don't have. Ketika subjeknya she, he, it dengan satu orang menggunakan doesn't have. Sekarang kita lanjut pada kalimat
interrogatif atau kalimat tanya ya. Yang pertama kita tuliskan adalah do atau does, kemudian subjek, kemudian objek. Example: do they have many books? Does she have many books? Jadi ingat ya nak ya, ketika subjeknya Ayu Dewi dengan dua orang itu bertemu dengan do, kemudian she, he, it bertemu dengan does. Sampai di sini bisa dipahami kan sayang? Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan tugas, Ustazah akan memberikan satu contoh bagaimana merubah kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif. Begitupun kalimat negatif dirubah menjadi kalimat interrogatif. Oke, perhatikan ya nak ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, kita mulai dari kalimat positif. Bagaimana merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Example: she has a sister. Kita rubah menjadi kalimat negatif ya nak ya. Menjadi she doesn't have a sister. Jadi ada perbedaan ya. Ketika positif, yang pertama subjek, setelah subjek ada has, setelah has ada kata benda atau noun. Sedangkan pada kalimat negatif, yang pertama itu subjek, kemudian ada does not atau doesn't, kemudian have, kemudian noun atau kata benda. Jadi bisa dibedakan ya, ketika kalimat positif she has a sister, kalimat negatifnya she doesn't have a sister. Lanjut kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau tanda tanya. Yang pertama kita tuliskan di depan itu adalah do atau does. Oke? Karena tadi kalimat positifnya she has a sister, berarti subjeknya adalah she. Kita lihat she bertemu dengan apa? Do atau does? Tentu she bertemu dengan does. Jadi yang pertama dituliskan adalah does she have a sister? Seperti itu nak ya, cara merubah kalimatnya. Kalau masih bingung nih yang mana bertemu dengan does, mana bertemu dengan do, atau mana yang bertemu dengan doesn't have, yang mana bertemu dengan don't have, boleh lihat video sebelumnya ya. Di video sebelumnya Ustazah sudah jelaskan, Ustazah sudah memberikan contoh kalimat mana saja atau subjek mana saja yang bertemu dengan have atau has, don't have atau doesn't have, does atau do. Sampai di sini anak Ustazah sudah bisa paham kan sayang? Oke, kita lanjut pada tugasnya ya. Untuk tugasnya, Ananda kerjakan tugas page 3 part B and C. Untuk part B, Ananda tinggal memilih. Jadi boleh dilingkari, boleh digarisbawahi ya.
Perhatikan contoh di nomor 1. They has a beautiful house near the beach. Kira-kira menurut anak ustazah, they bertemu have atau has? Tentu they bertemu dengan have. Seperti itu ya nak ya, cara mengerjakan part B. Sedangkan untuk part C, Ananda disuruh merubah. Jadi lihat contoh number 1. She has many good friends. Di bawah itu dalam kurungnya itu kan ada nih tanda tanya, berarti dia harus dirubah ke dalam bentuk tanda tanya atau interrogatif menjadi does she have many good friends? Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya nak ya. Untuk jawaban Ananda yang udah dikerjakan pada buku, boleh jawabannya itu langsung ditulis di bawah kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Okay, I think that's all from me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.